yaitu mengucap Allahu Akbar. Nggak sah orang sholat tidak mengucap kalimat takbiratul ihram dengan lisannya, nggak sah gitu. Ya, kan berapa banyak maaf kita lihat orang sholatnya itu nggak bekemik bibirnya, ya. Nggak sah. Cara sholat model begitu nggak sah. Kalau dia nggak mengucapkan kalimat takbiratul ihram di awal sholatnya, karena mengucap takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli. Nanti takbir berikutnya itu sunnah yang disebut dengan takbir intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Itu semuanya terhukum sunnah. Seandainya nggak berkemik bibirnya, maka sholat masih tetap dianggap sah. Walaupun hanya berakibat makruh karena tidak mengamalkan sunnah, yaitu mengucap takbir intiqal di setiap perpindahan rukun. Jadi ini ketiga rukun ini harus tergabung dalam satu waktu. Jadi ketika kita mengucap takbiratul ihram, Allah, ini rukun qauli. Lalu dalam hati kita memasang niat usolli fardhol maghribi, dan itu semua dilakukan dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Jadi itulah yang diistilahkan oleh ulama kita dengan istilah 3 in 1. 3 rukun tergabung dalam satu waktu. Satu rukun qalbi, yaitu niat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki rukun yang kedua, yaitu mengucap takbiratul ihram. Silakan Bapak-bapak dan saudara-saudara buka halaman 163 baris 4 dari bawah. 163 dari bawah. Baris 4 dari bawah. Sudah ketemu ya? Ini rukun yang kedua. Rukun yang kedua, karena kalimat sebelumnya wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu kakulli ruknin qauliyin Allahu Akbar. Sekira-kira dia mengucap dengan ucapan yang terdengar oleh dirinya sendiri di setiap rukun qaulinya, ya, termasuk takbir ini dengan kalimat Allahu Akbar wa huwa tsani arkaniha. Dan mengucap takbiratul ihram ini adalah rukun salat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil. Ini walhasil ini translate dari bahasa Arab. Cuman sudah diindonesiakan. Walhasil anna takbirata tastamilu ala sittata asyara syaratan wa ala sitti sunanin. Walhasil, bahwa takbiratul ihram itu mencakup atas 16 syarat. 16 syarat yang harus terpenuhi saat kita mengucap takbiratul ihram, dan 6 macam kesunahan. Nah, jadi jumlahnya semua 22. Cuman yang 6 ini sunnah, sedangkan yang 16 ini termasuk syarat yang tidak boleh diabaikan. Apabila diabaikan, maka takbiratul ihramnya itu dianggap tidak sah. Fasyurutu, maka yang dimaksud dengan 16 syarat ini yaitu yang pertama, al-ityanu bi jami'i hurufiha qa'iman inda wujubil qiyam, yaitu mengucap. Ityan di sini artinya melaksanakan, mengucap dengan seluruh huruf-huruf takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri. Ketika terkena kewajiban kita untuk berdiri pada saat kita
mengerjakan sholat dalam kondisi sehat, kecuali bagi mereka yang kondisinya sedang apa? Sakit. Nah, itu boleh dilakukan sambil duduk. Dilakukan sambil duduk. Ada yang nanya begini, Ustaz, saya pernah baca hadis sholat berdiri ini, sholat sambil duduk ini pahalanya setengah dari orang yang sholatnya berdiri, dan orang yang sholatnya berbaring itu pahalanya setengah dari orang yang sholatnya duduk. Nah, berarti boleh dong kalau kita sholat sambil duduk, walaupun pahalanya apa? Kurang, yaitu setengah. Yang dimaksud dalam hadis ini bukan untuk sholat fardu. Hadis ini Nabi sedang menjelaskan tentang sholat sunnah. Jadi kalau dalam sholat sunnah, mau sehat kek, mau sakit kek, duduk boleh. Ya misalnya nih kita seharian capek, cuman kita maksain diri pengen tarawih di belakang, kita duduk boleh. Boleh. Yang lain di depan pada diri sholat tarawih, kita sholatnya sambil apa? Duduk. Nah, cuma di belakang. Nah, kalau duduk maju ke depan. Ya bagi jadi imam gitu ya. Karena jadi sebaiknya di mana? Belakang. Di belakang. Yang sholatnya duduk. Apalagi ada maksudnya dia kasih tahu apa ya kan gitu ya. Saya capek. Iya. Nah, jadi di belakang karena akan menjadi pusat perhatian orang. Nah, kalau sholat sunnah itu boleh duduk. Nah, cuman separuh pahalanya dari yang berdiri. Makanya yang sholat sunat tarawihnya 40 rakaat. Yang duduk. Karena separuh kan. Apalagi sambil rebahan di belakang gitu. 80 harusnya gitu. Jangan yang diri 20 dia ikut 20 ya nggak udah pahalanya. Jadi kalau pengen sama ya harus 2 kali lipat. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang sholat sunnah, bukan menjelaskan tentang sholat apa? Fardu. Kalau sholat fardu wajib berdiri. Selama dia mampu untuk berdiri, wajib apa? Berdiri. Nah, begitu. Kalau seandainya dia nggak mampu, ini biasanya nih kasus yang sering kita dapatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah sepuh. Ini sholat pada saat mereka sedang mengerjakan sholat, ini kendala yang paling berat mereka lakukan pada saat bangun dari duduk. Bangun dari apa? Duduk. Jadi berdirinya kuat. Cuman bangun dari duduknya nggak bisa gitu ya. Jadi bisa sih, cuma lama. Nah, jadi oleh sebab itu boleh duduk dengan bangku. Nah, duduk dengan apa? Menggunakan bangku. Yang penting nggak persoalan duduknya mau di bawah kek, mau pakai bangku kek, nggak jadi masalah. Yang penting pada saat dia masih mampu untuk berdiri, maka dia harus mengawali sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Karena saya pernah tuh, kalau nggak salah di Bekasi saat itu, ketika saya sedang silaturahim ke rumah orang tua, lalu sholat di musola. Nah, ini di pojokan sebelah kanan ada Pak Haji tetangga. Beliau duduk sholatnya pakai bangku. Nah, setelah selesai, ya kemudian saya datengin, saya cium tangan, saya tanya, Pak Haji lagi kurang sehat? Iya nih, udah lama sholatnya duduk. Iya. Nah, ini kamu sholat siapa yang nuntun? Nggak, saya jalan sendiri. Nah, ini bangku, saya tenteng. Nah, iya. Nah, jalan ke musola, nenteng bangku masih kuat, giliran sholat duduk. Nah, begitu. Nah, oleh sebab itu diawali duduk. Makanya nanti dah kalau kita punya kesempatan untuk umroh atau haji, kita ngelihat ada orang Arab yang ngerti dan banyak yang agak ngerti, walaupun dia orang apa? Orang Arab. Jadi jangan dalam hukum fikih ini patokannya Arab.
patokannya apa? Arab. Haji gue duduk, ya gue lagi umroh ngeliat orang Arab pada duduk gitu ya. Nah, jadi patokannya apa? Orang Arab gitu. Padahal hukum itu patokannya bukan orang apa? Orang Arab. Ya patokan hukum ya mengkaji ilmu fikih. Jadi kalau merasa kesulitan untuk bangun setelah duduk, yaudah pakai bangku. Nah cuman diawali dengan berdiri. Nah diri aja dulu seperti yang lain. Nah cuman bangku udah siap nih di belakang. Kemudian dia ruku, i'tidal. Nah kemudian untuk sujud kan susah tuh. Ya, untuk bangun lagi nanti, baru duduk. Duduk, sujud. Duduk. Nah, kemudian sujud lagi, bangun lagi, diri lagi, gitu kan dirinya bisa masih. Gitu. Yang jadi masalah kan bangun dari duduk nih yang menjadi masalah gitu. Kan umumnya orang-orang tua begitu ya. Nah, umumnya orang-orang tua seperti itu. Kalau sudah duduk ini sulit buat bangun lagi. Nah, apalagi yang badannya agak besar gitu, ini kesulitan untuk bangun lagi. Nah gitu. Nah jadi oleh sebab itu kalau kendalanya ini sulit dari duduk untuk bangun kembali, ya bolehlah dengan menggunakan bangku. Cuman selama masih bisa berdiri, nah, dia wajib mengerjakan sholat sambil berdiri. Nah, jadi diri dulu, ruku masih bisa, i'tidal masih bisa, nah, baru duduk. Nah, duduk. Nanti sujud, duduk dan sujudnya itu dilakukan dalam kondisi duduk. Ya gitu ya, jadi nggak persoalan mau duduk di bawah kayak mau duduk di bangku. Yang penting selama dia masih mampu berdiri, dia wajib berdiri. Karena berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya wajib. Berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya wajib. Dan sunnah dalam sholat sunnah. Duduk di bawah, kakinya gimana tuh? Terserah. Iya. Kalau seandainya dia bisa duduk dengan posisi iftirash, itu lebih bagus. Iftirash ini yang duduk antara dua sujud. Duduk iftirash itu lebih bagus. Kalau memang sakit nggak bisa karena ketindian pantatnya kan ya, dia boleh duduk dengan tawarruk seperti tahiyat akhir, boleh. Kalau itu nggak bisa juga, murabba, bersila masih boleh. Nggak bisa juga, belonjor masih boleh gitu ya. Kalau bersila itu sakit nih, kan orang tua ini suka bermasalah ya, persendian ini. Kalau ditekuk ini sakit gitu, nah itu boleh melonjor. Tapi kalau sakitnya udah agak reda, tekuk lagi gitu. Ya pokoknya cara duduknya gimana kayak gitu ya. Nah, selama dia masih bisa berdiri, dia wajib berdiri. Iftirash. Kalau itu nggak sanggup, duduk tawarruk. Kalau nggak sanggup juga, bersila. Nggak sanggup juga, selonjor masih boleh. Nggak bisa juga, beneran. Nah, ini bagi mereka yang memang sama sekali nggak bisa berdiri. Nah, tapi kalau yang bisa berdiri dan yang menjadi masalahnya ini sulit bangun dari duduk untuk berdiri kembali pada rakaat kedua, ini boleh dengan menggunakan apa? Bangku. Ihram. Takbiratul ihram itu lafaznya nggak boleh diganti dengan yang lain. Fatihah juga nggak boleh diganti dengan yang lain. Kalau surah, nah bebas gitu. Mau surah apa kayak gitu, terserah, boleh. Atau tasbih dalam ruku, bacaan dalam i'tidal, tasbih dalam sujud, bacaan doa dalam duduk antara dua sujud, bebas. Tapi yang afdal adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau seandainya kita ganti redaksinya dengan redaksi yang lain, boleh-boleh saja. Seperti kunut, ya, membaca doa kunut ini boleh dengan redaksi apa aja. Makanya ada kunutnya Umar, gitu ya. Nah, doa kunutnya Sayyidina Umar itu beda dengan bacaan doa kunut yang dibaca oleh Nabi kita. Nah, dari ini
para ulama memahami